anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini di rumah? Semoga kalian sehat walafiat ya semuanya, amin. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya Ibu pimpin berdoa pada pagi hari ini. Ibu pimpin dari sini ya. Oke, Ibu pimpin dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu sekarang akan mengecek kesiapan dan semangat kalian untuk belajar pada pagi hari ini ya. Ibu mau mengecek daftar hadir dulu, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke, hebat. Kalian di sini apakah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Semoga semua siap ya. Nah, jadi sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan sekarang menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oke, Ibu pimpin lagu nasional dari Sabang sampai Merauke dari sini ya. Kita nyanyi bersama-sama, kalian dari rumah. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama ibu guru kalian dari rumah ya. Nah oke anak-anak, di sini ibu akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kita, untuk anak-anak ibu, yaitu kelas 2A dengan pokok bahasa harmoni dalam keberagaman agama. Kalian sudah siap ya untuk mendengarkan ibu menjelaskan pendidikan Pancasila harmoni dalam keberagaman agama ini? Kalian harus mendengarkan, tidak boleh gojek sendiri ya anak-anak. Sebelumnya ibu akan membacakan tujuan materi pembelajaran pada hari ini dulu, yaitu kalian mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa melalui pengenalan simbol bintang dan mampu menerapkannya dalam membangun harmoni serta sikap toleransi di tengah keberagaman agama dan kehidupan sehari-hari kalian. Nah anak-anak, ibu mau bertanya, kalian tahu simbol apa yang ada di bagian tengah kepala burung Garuda Pancasila? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan ya. Ibu tadi sudah membacakan tujuan pembelajaran, yaitu hari ini kita akan belajar tentang bintang di Garuda Pancasila dan bagaimana kita bisa berteman baik dengan semua orang meskipun kita berbeda agama ya. Nah, jadi dari kita akan belajar mengenai Garuda Pancasila. Selain kita mempelajari Garuda Pancasila itu, kita juga mempelajari bagaimana sih kita bisa berteman baik dengan semua orang meskipun kita berbeda agama ya. Contohnya si Sinta itu agama Kristen, si Ana agama Islam, si Rio agama Katolik gitu ya. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Jadi belajar itu penting supaya kita bisa hidup rukun dan mempunyai banyak teman. Oke, dan ibu akan menceritakan sedikit cerita tentang, judulnya itu Teman Baru Dayu. Teman Baru Dayu itu yang mengisahkan persahabatan antar anak-anak dari latar belakang agama yang berbeda. Contohnya kayak Rio, si Ana sama si Rio tadi ya. Oke, jadi ceritanya begini. Dayu adalah anak kelas 2 SD. Dia rajin dan suka menolong. Suatu hari ada anak Dayu bernama Rudi. Rudi duduk di sebelah Dayu. Saat istirahat, mereka bermain bersama. Dayu tahu bahwa Rudi berbeda agama dengannya. Suatu hari, Rudi berkata, "Hari Minggu aku ke gereja." Dayu tersenyum dan berkata, "Aku ke masjid bersama ayah." Mereka saling menghargai. Walaupun berbeda agama, mereka tetap belajar dan bermain bersama. Dayu belajar bahwa kita bisa hidup rukun dengan siapapun asal saling menghormati. Nah jadi setelah ibu menceritakan itu, kalian bisa mengambil pesan. Apa itu sih pesan dari cerita tersebut? Ya betul sekali, pesan dari cerita tersebut yaitu kita harus saling menghormati teman yang berbeda agama. Itu adalah sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke, jadi ibu akan menjelaskan materi lagi tentang harmoni dalam keberagaman agama. Jadi keberagaman itu adanya perbedaan dalam suatu masyarakat, baik yang terkait dengan ras, suku, agama, bahasa maupun budaya, yang dikenal sebagai keberagaman. Keberagaman ini khususnya di Indonesia merupakan cerminan dan kekayaan warisan sosial dan budaya suatu bangsa. Jenis-jenisnya keberagaman di Indonesia yaitu keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman bahasa. Keterangannya bisa kalian baca sendiri ya.
Lalu ada pentingnya harmoni dalam keberagaman, itu persatuan dalam perbedaan dan mencegah konflik. Jika ada kerukunan, kecil kemungkinan konflik akibat perbedaan agama, suku atau budaya ya. Sikap yang mewujudkan harmoni juga ada toleransi, gotong royong, dan saling menghargai. Ada juga loh contoh harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya kalau di kehidupan sehari-hari kalian? Perayaan hari besar agama ada ya. Lalu bekerja sama dalam masyarakat, itu seperti gotong royong. Lalu belajar di sekolah, itu juga termasuk ya. Lalu jadi keberagaman kehidupan merupakan aset bagi masyarakat Indonesia, dan kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera dengan menjunjung tinggi toleransi, rasa hormat, dan saling kerjasama di antara kita. Lalu ada juga nilai-nilai harmoni dalam keberagaman. Yang pertama ada menghargai perbedaan, yang kedua ada kesadaran diri, yang ketiga ada musyawarah, yang keempat ada keteladanan, yang kelima ada toleransi, yang keenam ada keadilan. Ini kalian bisa baca sendiri ya keterangannya. Lalu apa sih bersatu dalam keberagaman agama itu? Ada dua, merangkul perbedaan dan membangun harmoni. Jadi setiap siswa itu memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda, ya kan? Namun kita semua adalah bagian dari keluarga besar sekolah ini, sekolah dari SDN Bawen 3. Dan jadi mari kita saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan SDN Bawen 3 ini yang inklusif dan harmonis. Lalu ada juga faktor pendorong dan penghambat harmoni dalam keberagaman. Faktor pendorongnya apa aja sih, Bu? Oke, Ibu akan bacakan. Yang pertama ada nilai budaya menghargai perbedaan, yang kedua struktur sosial adil dan inklusif, yang ketiga ada membangun infrastruktur yang merata. Dan yang penghambatnya apa aja sih, Bu? Yang menghambatnya ada 3, egoisme, entrosentrisme, dan eksklusifme. Nah, Ibu akan mengajak kita untuk menghargai perbedaan. Perbedaan membuat dunia lebih kaya, perbedaan kebersamaan dalam keberagaman, belajar dari orang lain, atau memperkuat persatuan. Lalu di sini Ibu akan sedikit menjelaskan juga tentang melambangkan Garuda Pancasila. Itu Ibu sudah menayangkan gambar Garuda Pancasila ya. Itu lambangnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul sekali. Nah, itu yang pertama ada apa? Bintang. Bintang itu di tengah ya, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, itu persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada apa yang terakhir? Padi dan kapas, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya sebelum Ibu sudah menjelaskan materi pembelajaran pada pagi hari ini tadi, Ibu akan menyimpulkan sedikit pelajaran pada pagi hari ini tadi secara singkat dan jelas. Ibu akan merefleksikan apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang bintang, tentang lambang Pancasila, dan teman-teman kita yang berbeda agama. Kalian bisa simpulkan ya, dan kalian juga bisa merefleksikan diri sendiri. Kenapa sih kita kok harus menghargai perbedaan agama? Kita kok harus menghargai teman yang berbeda agama? Kita harus mandiri. Terus kalian juga harus bisa mengenal lambang-lambang Pancasila dari lambang pertama sampai lambang kelima. Kalian harus hafal. Kalian sekelas ini ada berapa kelompok ya? Nanti kalian atau bisa tulis dulu di buku kalian masing-masing ya, bisa kalian tulis dulu. Nanti Ibu minta berapa kelompok ya? Ini satu kelas ada 20. Ibu minta membagi untuk kelompok. Nanti setiap kelompoknya itu Ibu mau minta bikin kalian poster tentang keberagaman agama yang berbeda budaya atau teman yang berbeda agama. Itu kalian bisa buat poster ya. Contohnya, mari berteman dengan semua teman yang berbeda agama. Mari kita tidak membeda-bedakan teman atau bagaimana gitu ya. Yang penting dibuat poster. Nanti Ibu minta untuk pertemuan selanjutnya di sekolah kita bisa membahas lebih lanjut ya. Kita bahas lebih lanjut untuk di kelas lagi. Jadi kesimpulan pada penjelasan pagi hari ini yang Ibu ajarkan itu, Ibu mengajak kalian, para anak-anak Ibu, untuk menyimpulkan materi dari pertemuan pada pagi hari ini tentang sila pertama, simbol bintang, dan pentingnya harmoni dalam keberagaman agama. Itu kita refleksikan bersama. Ibu mengajak kalian untuk merefleksikan bersama bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang pentingnya rukun dengan teman yang berbeda agama. Apa yang akan kamu lakukan di rumah atau di sekolah mulai sekarang. Nah, jadi Ibu akan memberikan penghargaan kalian dari tugas yang udah Ibu bagi itu tadi dalam kelompok, dalam poster. Ibu besok jika pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan penghargaan yang tidak banyak dan tidak menarik, tapi Ibu harap itu kalian suka dan sudah menjadi
penghargaan bagi ibu untuk kalian semua. Oke baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu pimpin kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa dari sini. Ibu pimpin dalam agama dan keyakinan masing-masing. Kalian bisa berdoa dari rumah, Ibu pimpin dari sini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita pertemuan pada pagi hari ini telah selesai. Sudah siang ya, soalnya kita dari pagi. Oke, pelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugasnya yang poster kelompok tadi, temannya bisa milih sendiri, bebas. Besok kita pertemuan selanjutnya bisa kita presentasikan dan ibu akan memberi penghargaan untuk kalian. Jadi buatlah yang menarik dan kalian siapkan pesan dan kesan dari penjelasan ibu pada siang pagi sampai siang hari ini. Kalian menyiapkan pesan dan kesan, nanti disampaikan juga saat presentasi posternya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.